Lanjutkan materi kita yang kemarin, bahasan kita sampai di teorema dasar kalkulus yang pertama. Kemarin kita sampai di contoh soal 1.11 poin C. Ada yang sudah mencoba poin D? Prinsipnya apa kemarin? Kita bisa menggunakan ini. Ya, kita harus ngikutin bentuk umum dari teorema 1.10 di sini. Kalau kita perhatikan di soal poin D ini gimana? Sudah mengikuti bentuk umum belum? Prinsipnya yang perlu diperhatikan ini, batas bawahnya, batas atasnya, serta diturunkan terhadap apa, kayak gitu ya. Kalau sudah seperti ini batas bawahnya harus konstan, batas atasnya itu suatu variabel. Nah, ini diturunkan terhadap variabel yang sama di sini. Maka nanti hasil dari turunan fungsi yang seperti ini itu kita tinggal ambil fungsi yang ada di dalam integral, tapi t-nya kita ganti dengan variabel terkait yang ada di sini, yaitu x, kayak gitu. Nah, sekarang coba perhatikan yang poin D di situ. Yang poin D itu kita punya y-nya apa? Integral, batas bawahnya apa? 1 tambah 3x kuadrat. Ya, batas atasnya 4. 4. Kemudian 4. fungsinya apa? 1/2 plus e pangkat t dt. Nah, kalau kita perhatikan, ini sudah sama belum dengan yang ada di atas ini? Bentuknya. Yang bawahnya sudah konstan belum? Belum. Berarti harus kita apakan? Kalau kita diminta untuk menentukan dy per dx-nya. Ya, kita tulis dulu deh. D per dx dari y. Y-nya siapa? Integral dari 1 plus 3x kuadrat, batas atasnya 4, 1/2 ditambah e pangkat t dt. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Nah, karena tadi di sini kita diminta batas bawahnya itu adalah suatu konstan, yang atasnya variabel. Nah, di sini kita dapatnya di soal ini batas atas yang konstan itu adalah 4 di atas. Berarti ini harus kita balik. Ingat prinsipnya, ketika kita membalik suatu batasan, maka kita harus kalikan dengan apa? Min 1, yaitu jadi integral 4 sampai 1 plus ini tadi 3x kuadrat. Ya, ini 3x kuadrat ini. 1 plus 3x kuadrat dari 1/2 plus e pangkat t dt, kayak gini. Nah, selanjutnya setelah kita balik seperti ini, batas bawahnya sudah kita sinkronkan konstan, atasnya harus variabel. Tapi kalau kita perhatikan di sini, atasnya ini fungsi. Nah, berarti kita harus ngapain? Memisalkan. Misalkan si yang atas ini dengan suatu variabel u. U ini adalah 1 plus 3x kuadrat. Ingat prinsipnya, ketika kita memisalkan yang di sini u, berarti y ini semuanya dalam variabel u. Artinya ketika kita diminta untuk menghitung dy per dx, itu sama saja dengan gunakan aturan rantainya, yaitu apa? Dy per du dikalikan dengan du per dx, seperti itu. Nah, dy per du-nya siapa? Kalau di sini tadi kita misalkan u-nya sama dengan ini, berarti kita akan punya apa? Turunan terhadap variabel u, integral dari siapa? Min-nya kita bawa, ini bawahnya 4, atasnya siapa? 1 plus 3x kuadrat tadi siapa? 1 plus u, berarti batas atasnya u. 1/2 ditambah e pangkat t dt. Nah, ingat semua ini tadi harus dikalikan dengan siapa? Du per dx. Du per dx-nya diperoleh dari sini. Berarti du per dx-nya apa kalau kita punya kayak gini? 6x. Ya, 6x. Berarti ini kita kalikan dengan 6x, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya lanjutkan di sini saja. Berarti kita akan punya dy per dx. Perhatikan yang ada di dalam kurung besar ini.
ini ada negatif 1. Berarti negatif 1 itu suatu konstanta, bisa keluar dari situ. Berarti jadi min 1 dikalikan D per DU D per DU dari suatu fungsi 4 pangkat U 1 batas bawahnya 4, batas atasnya U 1 per 2 ditambah E pangkat T dt. Nah, semua ini dikalikan dengan DU per DX. DU per DX-nya 6X, kayak gitu. Nah, coba perhatikan yang ada di sini nih. Ini sudah sesuai dengan rumusan ini enggak? Yang ini. Batas bawahnya 4. Oh ya, konstan. Batas atasnya U. Oke, ini X. Nggak masalah ya. Kemudian kalau di sini X ini harus diturunkan terhadap X. Kalau di sini U berarti harus diturunkan terhadap siapa? Sudah sesuai berarti. Kalau sudah sesuai, maka kita bisa menggunakan ini. Maka turunan dari ini semua apa? Ambil fungsi yang ada di dalam integral, kemudian ganti T-nya dengan variabel yang ada di sini. Nah, berarti di sini ambil fungsi yang ada di dalam integral, fungsinya ini 1 per 2 ditambah E pangkat T. T-nya diganti dengan ini. Jadi apa? U. Negatifnya jangan lupa, ini dikalikan min 1, dikalikan dengan 6X, seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah dapat seperti ini, jangan lupa U-nya kembalikan ke permisalan tadi. Berarti jadi apa ini? Min 6X dibagi 2 ditambah E pangkat U. U-nya ganti dengan itu, 1 plus 3X kuadrat, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Fundamental kalkulus yang kedua, yaitu ketika kita punya fungsi f kontinu pada interval tutup dan f besar itu adalah antiturunan dari f kecil pada interval yang sama tadi ya, maka nanti kita akan mendapatkan integral tentu dari batasan A sampai B f kecil x dx itu sama saja dengan antiturunan pada saat batas ke B dikurangi dengan antiturunan pada saat batas ke A, kayak gitu. Nah, langsung saja kita aplikasikan ke contoh soal yang nomor 1. Yang nomor 1 ini kita disuruh menghitung integral dari cos x dx yang batas bawahnya 0 dan batas atasnya pi dengan menggunakan teorema fundamental kalkulus yang kedua. Berarti gimana itu cara mengerjakannya? Kita cari antiturunan dari cos x. Antiturunan cos x apa? Sin x, ya. Nah, kemudian batasnya kita tentukan, ya kita ambil dari batas dari soal. Batas bawahnya siapa? 0. Batas atasnya pi. Berarti ini hasilnya apa? Gunakan ini. Berarti batas atas, sin batas atas dikurangi dengan sin batas bawah. Berarti jadi berapa ini? 0. Sin 0 berapa? 0. Berarti jadi 0. Nah, gitu ya. Ini soal nomor 2 sepertinya ada tipe. Ini harusnya ada dx-nya. Kemudian ini pi. Pi ini maksudnya. Kayak gitu. Oke, kemudian kalau yang nomor 2 gimana? Antiturunan dari sekan tangen apa? Sekan. Berarti jadi apa ini? Sekan X batasnya bawahnya min pi per 4, batas atasnya 0. Jadi berapa ini? Sekan batas atas dikurangi sekan batas bawah. Nah, ini jadi berapa? Sekan itu apa sih? Sekan 0 itu kan sama dengan 1 per cos 0. Cos 0 berapa? 1. Berarti 1 per 1 sama dengan berapa ini? 1. Berarti ini 1. Kemudian untuk yang ini sekan min pi per 4 sama saja dengan 1 per cos min pi per 4 sama dengan berapa? Akar 2.
Hmm, Cos min pi per 4 berapa? Tidak. Positif atau negatif? Positif. Positif. Kenapa? Karena min pi per 4 itu di mana sih? Di kuadran 4 di sini ya. Kayak gitu. Berarti ini sama saja kita menghitung cos pi per 4. Berarti 1 per akar setengah akar 2 ya. 2. Jadi berapa ini? 1 dikalikan 2 per akar 2. Jadinya 2 akar 2 dikalikan akar 2 per 2. Jadinya berapa? Akar 2 sini. Akar Ya, ini jadi berapa? 2. Akar Akar 2 2. per 2. Seperti itu ya? Berarti ini 1 dikurangi akar 2. Paham? Kalau yang nomor 3, ini batas bawahnya 1, ini nomor 3. Yang nomor 3 gimana? Ini sama saja kita menghitung apa? Kita tulis dulu integral dari 1 sampai 4. 3 per 2 X pangkat setengah dx, gitu kan ya? Dikurangi dengan integral 4 X pangkat min 2 dx, batasnya dari 1 sampai 4. Kayak gitu. Yang nomor 3. Iya enggak? Iya. Oke. Kemudian ketika kita uraikan, kita ke bawah aja. Ini akan sama dengan apa? 3 per 2 integral 1 sampai 4 X pangkat setengah dx dikurangi 4 integral 1 sampai 4 X pangkat min 2 dx. Kayak gitu kan ya? Jadi apa ini? Integral dari X pangkat setengah berapa? 3 per 1 per, oke, langsung saja 3 per 2 X pangkat X. 3 per 2. kebalik ya. Ini harusnya 2 per 3 bukan? Iya, Bu. 2 per 3 X pangkat 3 per 3 per 2 2. batasnya 1 sampai 1 4. sampai 4. Ini kurung besar, berarti dikurangi dengan 4. Ini jadi berapa? Min X pangkat min 1, kayak gitu. Iya. Batasnya apa? 1 sampai 1 4, sampai 4. kayak gitu. Nah, berarti ini kalau kita sederhanakan jadi apa? 3 per 2 dikalikan 2 per 3. Yang ini agak belibet ya. 2 per 3 ini kan dia bisa keluar ya. Nanti bisa kecoret sama ini bukan? Jadi berapa ini? 4 pangkat 3 akar gitu kan ya? Ya. Dikurangi dengan akar dari 1 pangkat 3 dikurangi dengan yang di sini 4 dikalikan ini pangkat min 1, berarti min 1 per 4 min 1. Min kena min jadi plus gitu ya? Ya nggak? Ya. Oke, berarti ini jadi berapa ini? Akar 43, akar 4 pangkat 3, berarti akar 64, berarti berapa? 8. 8 kurangi 1, 1 di sini jadi, kurangin ini 4 masuk min 1 tuh plus plus 4, 4. berarti jadi berapa? 7 kurangi 3. dikurangi 3, sama dengan, sebentar, kayak ada yang miss ya? Jadi kurangi 3. Sebentar, coba ditelisik lagi. Kok kayak ada yang miss?
Ini min seperempat, oke. Min kena min jadi plus, oke. Bukannya min 1, Bu. Di mana ya? Di bagian mana ya? Yang min 1/x. Min 1/x kan 1. Hmm. Jadi kan min 1/1. Di sini ya kuncinya ya. Yang bermasalah Iya. di sini sepertinya. Coba kita integral ini tapi bener ya? Benar, Bu. Integral. Sebentar, kita uraikan dulu saja biar tidak bingung. Ini jadi X pangkat 3/2, batasnya dari 1 sampai 4 dikurangi 4 dikalikan dengan min 1/4. Ini min 1/x. Batasnya dari 1 sampai 4. Kayak gitu kan ya? Min kena min, biar tidak ribet ini kita jadikan plus saja ya. Menjadi plus. Berarti plus seperti ini. Ya enggak? Kemudian jadi apa ini? Plus 4 dikalikan 1/4. Bener kan ya? Ditambah, kok jadi bingung sih? 4 ini 1/4 dikurangi dengan 1. Seperti itu kan? Kok jadi bingung? Ini miss-nya di mana ya? Tunggu, ini kalau kita uraikan jadi 1 min 4. Bener ya? Adakah yang salah di sini? Kalau kunci jawabannya sih bener kan ini? Oke, coba ada yang miss nggak? Nggak ada ya? Nggak ada sih, Bu. Udah Oke, benar. sip. Nggak ada. Oke. Oke, lanjut dulu. Yang poin 4. Yang poin 4 gimana itu? Yang poin 4 kita disuruh menghitung integral dari siapa? Dx per x plus 1, batasnya dari 0 sampai 1. Anti turunan 1 per x plus 1 apa? Ingat kemarin kalau kita punya fungsi fx, f kecil x, itu sama dengan 1 per x, anti turunannya apa? Yang di tabel kemarin. Ln X. Ln nilai mutlak x gitu kan ya? Nah, Iya. sekarang yang kita hadapi itu 1 per x plus 1. Berarti apa? Anti turunannya. Ya, Ln tinggal mutlak ya, X. ln mutlak x plus 1. Batasnya dari mana? 0 sampai 1. Berarti ini kalau kita uraikan hasilnya jadi apa? Ln batasnya kita substitusikan 1 plus 1 dikurangi ln 0 plus 1. Berarti jadi berapa? Ln
2 dikurangi len 1. Sama saja dengan nilai mutlak 2 berapa? Ya 2, berarti len 2. Len 1 berapa? 0. 0. Jadi len 2. Seperti itu. Paham? Yang nomor 5. Yang nomor 5 gimana itu? Integral 0 sampai 1 dx per x kuadrat plus 1. Anti turunan dari 1 per x kuadrat plus 1 apa? Coba cek tabelnya. Tabel anti turunan yang kemarin yang sudah saya berikan. Lupa. Pertemuan berapa kemarin? Pertemuan 20 ya? Nah, nih. Tadi anti turunan dari siapa? Fungsinya 1 per apa tadi? X kuadrat. 1 per X x kuadrat. kuadrat plus 1. Coba fungsi apa? Cari di sini yang sesuai dengan itu. Fungsi keberapa? Tan. 11. Arkes tangan ya. Tapi K-nya berapa di sini? 1. Berarti hasil integralnya nanti apa? 1 per 1 arkes tangan dari 1 kali X. Nah, dengan demikian kita dapat apa ini? Nomor 5. Berarti apa tadi ini? Arkes tangannya. Hasilnya? Arkes tangan dari X. Batasnya dari mana? 0 sampai 1. Berarti ini nanti saya teruskan di bawahnya. Jadi apa ini? Arkes tangan 1 dikurangi dengan arkes tangan 0. Nah, tangan berapa yang menghasilkan 1? 45. Pi per 4 berarti ya. Iya. Kemudian, tangan berapa yang menghasilkan 0? 0. 0. Berarti hasilnya berapa ini? Pi per 4. Seperti itu. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.